Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Dalam hal ini saya menengahkan judul yaitu Sodakoh Penglaris Rizki. Tapi sebelumnya saya mendoakan dulu pada teman-teman semua, semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya. Bagaimana penjelasannya? Mohon disimak baik-baik dan juga menjadi wawasan buat kita semua. Dalam kesempatan ini, kenapa kok sodakoh itu penglaris rezeki? Kita bayangkan saja, tidak ada orang yang bersodakoh itu menjadi miskin. Tidak ada orang yang bersodakoh itu menjadi celaka. Dan tidak ada sodakoh itu menjadi berwibawa. Tidak berwibawa. Karena semuanya itu tergantung kita mensodakohkan kepada siapa. Ada sodakoh untuk fakir miskin, sodakoh kepada anak yatim, atau sodakoh kepada orang-orang yang sakit. Kita bersodakoh itu banyak-banyak hal, bukan hanya uang saja, tetapi sodakoh juga senyum. Nah, senyum juga yang merupakan sodakoh. Apakah juga itu memperlancar rezeki? Coba kita bayangkan kepada pedagang. Kalau tidak banyak-banyak senyum, maka pelanggan itu akan kabur. Kita tidak melayani dengan baik, maka juga tidak enak kepada orang-orang yang ke situ. Makanya suatu sodakoh itu banyak hal. Ada yang sodakoh berupa makanan, yang di situ diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami kelaparan. Maka orang lain juga yang diberikan sedekah itu akan mendoakan yang baik-baik kepada pengemis. Tapi ini pilih-pilih pengemis ya. Bukan yang pengemis pura-pura yang masih badannya tegap, yang masih bisa bekerja keras namun meminta-minta. Ini bukan. Orang yang cacat, tapi yang cacatnya tidak pura-pura. Di situ banyak hal-hal yang mengenai pengemis yang berpura-pura. Tentu kita harus berhati-hati. Maka lebih baik kita sedekah yang menjadi recommended adalah sedekah kepada anak yatim. Ini menjadi hal yang baik. Pasti anak yatim yang di situ akan mendoakan yang baik-baik buat kita, dilancarkan rezekinya dan lain sebagainya. Maka kita tuju sedekah itu kepada siapa dan menjadi sedekah yang jariah, seperti kita ikut andil dalam pembangunan musola, masjid. Ini menjadi lebih baik. Atau dalam kemanusiaan, ini akan lebih berguna buat orang lain, begitulah. Dalam kata sedekah di sini tidak dikhususkan buat muslim. Non muslim pun bisa untuk sedekah kepada si muslim. Ini kategori sedekah. Sedekah itu memberikan sesuatu yang bermanfaat. Maka kita anjurkan memberikan sesuatu kepada orang lain itu yang masih suka. Masih suka maksudnya kita masih menyukai barang tersebut atau sesuatu tersebut yang diberikan. Nah, kalau misalnya seseorang yang memberikan pakaian yang di situ karena kekecilan, itu tidak apa-apa sih. Kalau misalnya yang diberikan juga pas untuk dipakai. Nah, di situ akan menjadi lebih berguna untuk orang lain. Misalnya kita mempunyai sesuatu makanan yang enak, kemudian kita hantarkan kepada tetangga yang di situ 10 rumah dari kita, dari kanan, kiri, depan, belakang 10 rumah, itu malah lebih bagus kalau kita mempunyai makanan enak yang banyak. Kalau tidak banyak ya hanya beberapa
tetangga sebelah kita berikan supaya merasakan kalau kita di saat panen apapun makanan itu, maka tidak baik kalau kita hanya dimakan sendiri. Ini tidak di kehidupan di kota. Kalau di kota gue lolo, terkadang malah tidak tahu kalau dia keluar kota. Ibu kota itu sangat keras dibanding di kampung-kampung kita yang berada di pinggiran atau marginal. Nah, tentu kita akan bangga bahwa kehidupan di desa ini lebih nyaman daripada di kota. Walaupun di kota itu apa-apa ada tapi harus memakai uang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari saya, Muhammad Rohimin, banyak kesalahan dan juga kehilafan. Mohon maklum adanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berjumpa lagi ke video yang selanjutnya. Wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.